matahari sedang terik-teriknya seperti ini, main di air jadi kebiasaan seru kami untuk menyegarkan tubuh. Melompat dari tepi bebatuan dan terjun ke kolam yang jernih dan segar seperti ini, rasanya jadi semakin semangat. Perkenalkan, kami anak-anak dari Desa Cibubur, Pangandaran, Jawa Barat. Tapi berenang dan melompat saja rasanya kurang puas, teman. Ini dia permainan memasukkan bola ke dalam keranjang. Mirip olahraga basket, tapi kalau yang satu ini mainnya di air. Tim dibagi menjadi 2. Tiap tim beranggotakan 3 orang. Setiap orang harus berenang untuk mengejar bola. Lalu masukkan bola ke dalam ring yang terbuat dari anyaman daun kelapa ini. Kerja sama tim diperlukan, teman, supaya bisa menang. Seru kan? Meski menguras tenaga, permainan ini nggak bikin keluar keringat sama sekali loh. Main bola air tadi bikin perut kami keroncongan nih. Pelan-pelan kami mulai menyusuri sungai untuk mencari ikan, teman. Menangkap ikan di sungai berarus deras seperti ini tentu lebih mudah jika memakai perangkap ikan. Seperti yang kami bawa ini, namanya bubu. Bubu termasuk alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, teman. Bubu berbentuk kerucut dari anyaman bambu, kami letakkan di celah aliran sungai seperti ini. Ayo teman, ganjal bubu dengan batu supaya tidak hanya terbawa arus. Jangan lupa tutup bubunya dengan rumput juga. Selanjutnya kita giring ikan ramai-ramai supaya ikan masuk bubu. Caranya dengan membuat gemericik air seperti ini. Ayo teman-teman, semangat! Ayo kita lihat isi bubunya. Hore! Kami dapat ikan! Kami pasak yuk! Ayo! Ayo! Tunggu apa lagi? Yuk kita masak ikannya, teman. Sambil mencari wadah, teman-temanku yang lain menyiapkan ikan dan api untuk memasak. Asik, ada ikan mujair dan ikan air tawar lainnya nih. Semuanya tentu bisa dijadikan lauk pauk untuk makan sama-sama. Nah, ini dia yang kami cari, teman. Pohon buah maja. Meski terbilang jarang ditemukan, di tempatku masih ada pohon maja yang tumbuh liar. Ukuran buah maja besar bisa sampai seukuran bola voli. Buah ini memiliki tempurung yang keras, bahkan lebih keras dibanding tempurung kelapa. Buah ini sangat cocok untuk menjadi wadah memasak ikan nanti. Ayo Kafka dan Irgi, kita kumpulkan buah majanya. Pilih yang tua dan kering, berwarna coklat seperti ini ya. Ayo, cukup yuk. Ya, Pan, eta, kap nggak cukupnya. Ayo, jangan itu. Ayo, mana sih Pan? Mana? Pan, ayo, lang, yuk, berayo, ek milhan mana? Kita mah nggak kene, Pan. Tapi turun deh. Ayo, iya tuh. Ayo, eta mana eta bagacun ke? Perlu diketahui teman, buah maja muda rasa dagingnya pahit dan beracun. Namun, racunnya dapat dibuat menjadi bahan pestisida alami loh. Lebih baik kami pilih buah maja yang sudah tua dan kosong saja deh, biar nggak repot. Teman, ikan akan kami olah menjadi makanan khas daerah kami, yaitu pindang gunung.
bumbu dan rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur, dan cabai dihaluskan. Bumbu kemudian direbus menggunakan buah maja, lalu masukkan ikannya. Daun salam, daun kedondong, dan serai juga ditambahkan supaya masakan makin harum dan hilang amisnya. Dijamin jadi makin berselera deh pokoknya. Asyik, sudah matang pindang gunungnya teman. Waktunya makan. Eits, tunggu dulu. Makannya pakai nasi ya, supaya perut makin kenyang. Teman, rasa asam dan segar pindang gunung ini bikin kami jadi lahap makan. Makan terus. Meski sederhana, masakan seperti ini nggak pernah gagal bikin perut kami bahagia. Energi kembali terisi. Saatnya melanjutkan petualangan kami teman. Pangandaran letaknya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Jadi tidak puas rasanya kalau tidak bermain di pantai. Ban. Oh, jangan. Lobster. Ayo. Mana, Bang? Gimana bantuan? Wah, kebetulan kami bertemu Mamang yang sedang mencari umpan lobster. Teman, kita bantu yuk. Ini dia makanan lobsternya, sejenis siput laut. Hewan laut mungil ini biasa menempel di karang seperti ini. Ayo teman, kumpulkan umpan yang banyak, supaya hasil tangkapannya juga banyak. Pasang umpan dengan jepitan tali, lalu susun dengan posisi memanjang supaya umpan tidak mudah lepas. Kemudian ikat bagian tengah perangkap jaring yang sudah disiapkan seperti ini. Jadi deh, sekarang kita bawa perangkap lobster ini yuk. Bukan di pinggir pantai atau di tengah laut teman. Posisi kami menangkap lobster dari pinggiran tebing seperti ini. Tingginya sampai 15 meter loh. Berada di ujung tebing seperti ini sangat berbahaya teman. Jadi kami serahkan saja kepada ahlinya. Cara memancing seperti ini kami sebut mintur. Perangkap dilempar lalu arahkan ke posisi karang. Iya, lobster biasa bersembunyi di dalam lubang atau di balik karang yang airnya dangkal. Ternyata umpan yang tadi diturunkan belum bisa langsung diangkat teman. Perlu waktu sampai lobster benar-benar memakan umpan. Lalu pelan-pelan lobster akan masuk kena perangkap di dalam jaring. Sabar ya teman. Kang, ayo main ke mana? Mulang bae. Oh, pulang. Oh. Ayo tuh. Kang, ini nggak bakal nyaman pada eta. Mantap. Tuh, si Teteh juga nasinya. Ayo. Bantuan yuk. Sejak usia dini, kami dididik untuk membantu siapapun yang sedang kesulitan teman. Hanya bisa. Teh. Pulang kalau resah dia tuh teteh nuju nilari kalapan, namun sesah pisan. Oh, susah. Pan. Tenang teh, kami bantu ambil kelapanya. Urusan panjat memanjat, jagonya ya Irfan teman kami. Ayo Irfan, ambil kelapa yang sudah agak tua. Ciri kelapa tua, warna kulitnya hijau gelap dan cenderung kecoklatan. Bobotnya juga tidak terlalu berat jika dibandingkan kelapa muda. Dan jika diketuk bagian luar kulitnya, muncul suara nyaring. Pertanda kandungan air di dalam buah sudah berkurang. Aduh, hatur nuhun pisannya, boleh kalau resah pisan.
Nuhun. Emang ada melon nih teh? Oh, teteh bade iseng-iseng ieu teh ngadamel es anu seger-seger, es bojong, terang teh. Oh, geus nya, Ging. Hayu teh. Ayo teh. Ayo. Ayo, Pan. Membantu teteh membuat es bojong pasti seru. Es bojong adalah minuman berbahan santan khas dari Jawa Barat. Namanya juga es, pasti segar. Hehehe. Ayo Irgi, Kafka, Ivan, belah kelapanya dulu. Aku dan teteh bagian yang memarut kelapa. Kelapa parut selanjutnya diperas untuk diambil santannya. Ayo bantuan. Santan kelapanya sudah cukup teman. Ayo kita sama-sama meracik minumannya. Campurkan ketan hitam dan cendol, lalu tambahkan santan sesuai selera. Agar rasanya manis, tambahkan sirup secukupnya. Dan supaya makin segar, tambahkan es sampai penuh. Yuk kita icip es bojong ini bareng-bareng. Rasa gurih santan dan manis bercampur menjadi satu di dalam mulut teman. Gimana? Enak kan es bojong ini teman-teman? Selain bisa melepas dahaga, ketan juga memiliki karbohidrat sebagai sumber energi tubuh. Pas untuk kami yang sering berpetualang di alam. Sok, Mama sok. Mari. Waduh, akibat rebutan es, gelas teteh jadi rusak begini. Maafkan kami ya teh, saking enaknya kami malah rebutan es yang tersisa di gelas. Hei, atos atuh. Makanannya opa mengke deui teh kenging sok kitu, teh kenging rebutannya. Sok sing salingnya. Apapun yang terjadi, kami harus bertanggung jawab. Kami akan perbaiki gelas yang rusak punya teteh ini. Ayo teman, kita ke tempat pamanku yuk. Pamanku adalah pengrajin tempurung kelapa di Pangandaran. Mungkin gelas yang rusak ini bisa diperbaiki. Nah, itu dia pamanku. Itu tadi benekeun itu, Wak. Iya. Hon, Wah, ya bang geus rusak. Yang, ya mah kudu diganti. kumaha tuh? Geus bae kieu aya nama Non. kan dipanggieunkeun. Ya. Ngan bantuan heula. Ah, Ya. sok bantuan heula. Pangandaran adalah salah satu sentra penghasil kelapa di Jawa Barat. Ada banyak banget manfaat kelapa, mulai dari akar sampai daunnya. Kelapa bisa dijadikan bahan baku pangan hingga produk kerajinan. Pamanku biasa membuat kerajinan limbah dari batok kelapa, alias batok yang sudah tidak terpakai teman. Kerajinannya dibuat gantungan lampu, tas, teko, cangkir, dan pernak-pernik lainnya. Saking uniknya, pemasaran produk kerajinan pamanku ini sudah sampai ke Eropa loh. Diekspor hingga ke negara Swiss. Wih, inilah yang dinamakan limbah yang menghasilkan rupiah. Keren gak tuh? Batok kelapa yang sudah dibersihkan dari sabutnya dihaluskan dengan mesin amplas. Bagian dalam tempurung juga dibersihkan sampai halus dengan mesin seperti ini. Wah, sudah jadi nih. Tinggal kita pasang dudukannya supaya gelas dapat berdiri sempurna. Oh, tapi eta mah ada geus butut tadi kumaha nya sih, Pak. Iya enak mah. Wah, yang geus dicanak kue. Sok tuh naon Oh, bawa naon nya. Asik. Selain punya gelas pengganti untuk teteh, kami juga diberi hadiah oleh paman. Hatur nuhun ya paman.
Mana di si bolang acan kadieu. Enak balik gini kan. Kalian batu. Ayo. Mang, pulang. Iya, cepat ta. Amang alat tadi. Ayo, Mang. Eits, hampir saja lupa. Ikut kami menemui Mamang lagi yuk teman, untuk memeriksa perangkap lobster yang tadi dipasang. Ayo Mang, kita lihat hasil tangkapannya. Mudah-mudahan di dalam perangkap ada lobster yang nyangkut. Hore, berhasil. Ada lobster yang terjerat di jaring tuh. Cepat Mang, kita lepas lobsternya. Ini baru satu perangkap. Coba kita lihat lagi perangkap lainnya teman. Wah, semua perangkap ada lobsternya. Ayo teman, kita bantu kumpulkan semua lobsternya. Balik dipelihara, bolang badannya nak. Badan, Mang. Sok tadana. Ayo, Mang. Atur. Teman, hasil tangkapan ini akan disimpan Mamang untuk dibudidaya kembali. Wah, ada juga loh lobster yang Mamang berikan untuk kami. Asik. Gak pakai lama. Kita langsung olah lobsternya yuk. Teman, mudah kok mengolah lobster. Belah bagian cangkang sampai terlihat isi dagingnya. Lobster lalu dijepit dengan bambu seperti ini. Kemudian lobster siap dipanggang sampai matang. Kalau warna cangkang berubah hingga jingga kemerahan, artinya lobster sudah matang. Tidak lupa bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabai, dan jahe ditusuk seperti sate. Lalu bakar sampai harum. Nah, bumbu ini akan kami olah menjadi sambal, bahan cocolan daging lobsternya nanti. Pan, tentesan. Oh, atas ayo gini. Asik, bumbu sudah jadi, lobster juga sudah matang. Ayo teman, kita cicip lobsternya. Daging lobster segar rasanya manis dan ada gurih-gurihnya. Pokoknya nggak ada duanya deh. Pantas saja lobster disebut sebagai primadonanya makanan laut, karena rasanya yang super lezat dan harganya yang mahal. Selain itu, daging lobster kaya akan protein dan asam lemak omega 3, baik untuk kesehatan jantung dan perkembangan otak. Supaya terasa kenyang, kami makan lobster dengan karbohidrat, yaitu ubi bakar. Enak! Oh iya teman, walaupun alam menyediakan hasil laut yang bisa dinikmati cuma-cuma, tapi harus tetap bijak ya. Terus jaga dan lestarikan lingkungan, supaya yang kita nikmati hari ini bisa terus dirasakan anak cucu kita nantinya. Cukup sekian petualangan kami anak-anak dari pesisir selatan Jawa Barat. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.